Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima gulika wal khatim lima sabaq. Nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini membuat sebuah video yang mana video ini adalah merupakan tentang biografi Kiai muda Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau adalah seorang peneliti daripada Nasab Ba'alawi dan beliau adalah seorang yang telah menyusun sebuah tesis literatur tradisional. Jadi tesis ini ada dua, ada tesis pengarangnya tesis S2 itu di perguruan tinggi. Ada tesis Kiai Imaduddin ini adalah tesis literatur tradisional. Ini termasuk tesis S2. Dan dalam penelitian beliau tentang nasab habaib dan beliau berkesimpulan bahwa habaib itu tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah biografi beliau. Kita akan ketahui biografi beliau secara lengkap dan secara singkat saja. Kiai Haji Imaduddin merupakan ulama kelahiran Banten, lahir di Cempaka Kresek, Kabupaten Tangerang, pada 15 Agustus tahun 1976 atau 19 Saban tahun 1396 Hijriah. Kiai Haji Imaduddin mulai menjadi buah bibir sejak dirinya berani mengupas sejarah Habib di Indonesia. Kiai Haji Imaduddin sendiri bukan ulama sembarangan. Ia tercatat sebagai murid ulama Kiai Haji Muhammad Sanwani Al-Bantani dari pesantren Ashabul Maimanah Sampang Tirtayasa. Selain itu, Kiai Haji Imaduddin juga merupakan pengurus Ponpes Nahdlatul Ulum yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Kiai Haji Imaduddin juga tercatat aktif di berbagai organisasi, antara lain dalam Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Dia juga merupakan penasihat Gerakan Muda Nahdlatul Ulama GMNU dan Ketua Rabitah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama RMINU Provinsi Banten masa hikmat tahun 2018 sampai tahun 2023. Jabatan prestisius itu karena Kiai Haji Imaduddin memiliki disiplin keilmuan Islam, utamanya dengan fikih, usul fikir, tafsir, dan hadits. Ia dipandang mumpuni dalam penguasaan ilmu nahwu, sorof, bayan, dan ma'ani sebagai syarat utama seorang ulama dapat menggali hukum dari Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab para ulama sebelumnya. Namanya kemudian mulai jadi buah bibir setelah membeli komentar mengenai nasab atau garis keturunan Habib di Indonesia yang lekat di Indonesia. Pria yang karib disapa Kiai Imad itu mengaku tak asal bicara terkait nasab keturunan Nabi Muhammad. Sebab dirinya mengaku punya sejumlah data valid hasil yang telah menjadi karya tulis ilmiah. Karena hal inilah, Kiai Imad banyak dukungan dari Kiai Sepuh Nahdlatul Ulama dalam penelitian ilmiahnya. Di antaranya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirat, Abuya Muhtadi Cidahu Pandeglang Banten, Kiai Haji Muwafiq Gus Muwafiq, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat Tangerang, Kiai Haji Nazaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal, dan sejumlah tokoh nasional, seperti Gus Nuril, Pasukan Berani Mati Gus Dur, juga Profesor Dr. Mahfud MD, Ibu Risma anggota DPR Republik Indonesia, Raja dan Putra dan Haji Roma Irama, dan banyak tokoh ulama dan tokoh masyarakat lainnya. Bahkan publik secara luas banyak membicarakan hasil temuan tesis Kiai Haji Imad, baik di ruang offline maupun online seperti media live streaming YouTube, Snap Video, Facebook, Instagram, Twitter, Media X, dan juga live TikTok.
Yang paling gencar, membahas isu tertolaknya nasab para Habib sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh ini belum ada satu ulama pun yang mampu membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dengan argumentasi ilmiah. Banyak media cetak dan elektronik yang memuat temuan Kiai asal Banten ini, seperti majalah Tempo, Detik.com, Suara.com, Suara Nasional, Viva.co.id, Tribunnews.com, Kompasiana.com, dan lain-lain. Juga kajian Kiai Haji Imad ini banyak atensi dari YouTuber besar seperti Guru Gembul Official, Cokro Tiping, RCL, Fajar Aditya Official, Bisikan Roma Official, dan banyak YouTuber lainnya. Semoga Kiai Haji Imaduddin senantiasa dalam lindungan Allah dan diberkahi selalu. Sekian cuplikan singkat terkait biografi Kiai Muda Nahdlatul Ulama masa kini yang mencerahkan umat dan bangsa Indonesia, khususnya. Nah, itulah biografi daripada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya sendiri secara pribadi memiliki beberapa orang guru dengan Habib Ba'alawi, baik itu di Banjarmasin ini ataupun di Jawa Timur. Ketika Pak Kiai Imad ini membatalkan nasab daripada Ba'alawi yang artinya adalah nasab guru saya, karena saya berguru dengan orang-orang Ba'alawi, saya tidak akan marah kepada Kiai Imaduddin karena itu adalah sebuah penelitian. Karena penelitian itu apabila penelitian itu salah, dia akan sendirinya runtuh dan tertolak. Dan jika sebuah penelitian itu ada sebuah kebenaran, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupi itu kebenaran. Dia akan keluar dan mencari jalannya sendiri. Seandai kata guru saya yang adalah habaib dari klan Al-Bahrun, beliau adalah Ba'alawi, bukan juriat Nabi, beliau tetap adalah guru saya dan ilmu beliau pun tidak putus karena nasab sanad keilmuan, sanad yang beliau berikan kepada saya itu beliau ambil daripada guru beliau yang berasal dari ulama Nusantara, yang mana ulama Nusantara itu sanadnya tersambung kepada ulama-ulama yang ada di Maghribi dan sampai kepada Rasulullah, tidak tersambung kepada orang Yaman atau kepada Ba'alawi itu sendiri. Bahkan di antara guru saya juga ada yang mengambil sanad keilmuan kitab dengan seorang dari ulama Yaman yang bernama Syekh Ismail Usman Al-Yamani. Beliau adalah seorang ulama besar yang ada di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 70-an dan tahun 80-an. Dari seluruh kitab fikih beliau dan kitab tauhid beliau, kitab tasawuf beliau, yang mana beliau ijazahkan kepada guru saya, itu tidak satu pun yang ada yang berasal dari Yaman. Semua dari India, Irak, Maghribi atau Maroko, Uzbekistan, Bahrain, Palestina, Mesir, dan Makkah dan Madinah. Beliau tidak ada mengambil satu kitab pun dari Yaman, padahal beliau adalah orang Yaman. Sekalipun kitab Yaman itu yang bukan daripada Ba'alawi. Nah ini wallahu a'lam apa sebabnya beliau tidak mengambil kitab-kitab dari Yaman, malah mengambil daripada kitab luar. Beliau adalah orang Yaman, Ismail Usman Al-Yamani. Beliau adalah seorang ulama yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau, guru saya, mengambil sanad kitab kepada beliau. Sekiranya inilah yang kami sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan buat komentar Anda di dalam kolom komentar yang sudah ada. Apapun komentar Anda, itulah pendapat Anda dan itulah yang terbaik bagi Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.